Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Harapannya Bu Ista kabarnya adalah luar biasa. Oke, terima kasih anak-anakku. Namun jika ada di antara kita, beberapa di antara kita yang kondisi badannya kurang fit, Bu Ista berdoa semoga segera bisa kembali lagi sehat agar bisa mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini penuh dengan semangat. Oke anak-anakku, minggu ini bertemu dengan Bu Ista dalam bimbingan konseling. Materi kita yaitu Johari Windu, ya. Johari Windu. Apa sih Johari Windu itu? Johari Windu adalah sebuah teori, ya, yang ditemukan oleh dua orang ahli dari Amerika Serikat, jauh di sana. Dua orang dari Amerika Serikat, ya, menemukan sebuah teori yang bernama penemunya itu, ahlinya itu bernama Joseph dan Harrington. Joseph Harrington akhirnya disingkat menjadi Johari. Kenapa berkata Johari Windu? Kalau Johari sendiri itu adalah nama dari penemunya, Windu sendiri itu adalah model penerapan teorinya biar kita gampang untuk mempelajari. Jadi berubah jendela, ya, berupa jendela, bahasa Inggrisnya window. Jadi Johari window, Johari jendelanya Johari, jendelanya Joseph dan Harrington. Apa sih isi dari jendela-jendela itu? Kenapa kita harus mempelajarinya? Baiklah, kita pelajari. Oke anak-anak, jendela Johari sendiri itu terdiri dari 4 jendela, ya. Jendela pertama, jendela kedua, jendela ketiga, jendela keempat. Kita akan mulai dari jendela. Oke, Bu Ista duduk di depan kalian. Saat ini Bu Ista membawa sebuah jendela, tapi ini hanya replika saja. Kalau jendela aslinya ada di Amerika, ya, tapi sudah Bu Ista ambil dari Amerika bawa ke sini. Ini replikanya jendela Johari, ya. Jendela Johari bentuknya seperti ini, ya, ada 4 sisi. Ini adalah sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, ini sisi keempat, ya. Sekali lagi, ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Jendela Johari sisi pertama berisi tentang saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu, orang lain juga tahu, ya. Ini sisi pertama. Apakah itu? Biasanya disebut dengan open area, ya, area terbuka. Jadi siapapun tahu, saya tahu, dan orang lain juga tahu. Berisi apakah tentang jendela ini? Contohnya, Bu Ista adalah orang yang mudah tersenyum. Sepakatkah kalian antara Bu Ista dengan dirimu? Mungkin yang sering berinteraksi dengan Bu Ista, atau yang mulai melihat dari awal tadi, melihat Bu Ista adalah memang sosok yang gampang sekali tersenyum. Yes, itu Bu Ista tahu dan orang lain juga tahu, ya. Itu di jendela pertama. Contohnya lagi, saya adalah orang yang humoris. Jadi Bu Ista menunjukkan di depan teman-teman atau dirimu gampang bercanda dengan teman-teman. Dan orang-orang yang lainnya itu sepaham dengan kita. Itu ada di jendela nomor 1, ya. Open area, saya tahu, orang lain juga tahu. Oke, kita masuk jendela kedua. Ada di sini jendela kedua. Apakah isinya dari jendela kedua tersebut? Jendela kedua ini yaitu saya tahu, orang lain tidak tahu, ya. Saya tahu, orang lain tidak tahu, atau biasa disebut dengan hidden area, ya, disembunyikan. Contohnya apa? Hidden area untuk Johari Windu. Hidden area ini atau area yang saya tahu, orang lain tidak tahu, itu biasanya berhubungan dengan perasaan yang saya rasakan, ya. Apakah kalian di depan sana, anak-anakku tercinta, apakah tahu apa yang sedang Bu Ista rasakan saat ini? Tidak. Karena apa? Karena ibu tidak menceritakan kepada kalian. Ibu tidak menyebutkan isi hati kalian. Oh, Bu Ista tersenyum-senyum. Apakah Bu Ista itu sedang bahagia? Belum tentu. Karena yang tahu siapa? Yang tahu hanya ibu sendiri, ya. Dalamnya laut bisa kita ukur, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diukur, ya. Itu
itu ada di sini. Ya, apa yang kalian rasakan? Mungkin saat ini kalian sedang merasakan, Bu, saya sedang bahagia sekali. Karena apa? Karena hari ini saya bisa bangun pagi lebih awal. Waduh, kenapa itu begitu membahagiakan? Iya, karena biasanya saya bangunnya siang, Bu. Oke, boleh. Ya, itu yang kalian rasakan. Tidak akan ada orang yang tahu kecuali kalian memberitahu. Ada di area ini. Ya, ini disebut dengan hidden area. Kita masuk area yang ketiga, ada di sini. Oke. Area yang ketiga ada di sini, ya. Apakah ini? Ini biasanya disebut dengan blind spot, ya. Area buta. Itu blind spot, area buta. Kenapa disebut seperti itu? Iya, kalau diterjemahkan oleh Bu Ista, yaitu adalah area di mana saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Hah, apakah ada yang seperti itu? Ada. Di sini jendela ketiga ini, ya, saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Apakah itu, Bu Ista, kira-kira? Kira-kira ini adalah area biasa kita diberi masukan oleh orang lain, kritikan. Oh, jadi ternyata kritikan itu perlu, Bu. Perlu sekali. Untuk apa? Karena ini ada area-area yang memang benar-benar kita tidak tahu. Contohnya, ya. Minggu yang lalu Bu Ista menganalisis sosiometri, ya. Sosiometri itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan sosial antara satu kelas, teman satu kelas. Di situ tersebutlah teman-teman yang ternyata banyak tidak disukai dalam bergaul. Terus kenapa kok bisa muncul disukai dan tidak disukai? Ternyata itu adalah dari sikap kita, dari cara kita bertutur kata, dari cara bagaimana kita bersikap kepada orang lain, ya. Itu ternyata tidak semua orang itu sama dengan kita. Kita sudah pernah belajar tentang pemahaman diri, menyebutkan bahwa satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Bisa disukai Bu Ista atau orang dan mungkin saja tidak disukai orang lain. Itu menandakan bahwa kita tidak sama. Daerah ini, ya. Lalu ternyata kita bersikap berbeda. Akhirnya menyebabkan orang lain tidak bisa menerima kita. Orang lain berpendapat, soalnya anak itu kalau ngomong itu Bu, pedas sekali, dia mudah marah. Sedikit kata-kata dari kita itu membuat dia marah. Tapi kalau dia suka sekali mengatakan hal-hal yang menyakiti perasaan kami, perasaan saya, jadi saya kurang suka sama dia. Itu pendapat dari teman-teman yang lain. Tapi menurut kita, enggak, saya biasa saja kok, saya cuma suka bercanda dengan teman-teman. Ternyata pendapat orang lain berbeda dengan kita. Perlunya jendela ini, jendela ketiga ini adalah sebagai pengkoreksi diri kita. Karena memang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, ya. Kita butuh masukan orang lain untuk membuat kita lebih maju lagi. Paham? Oke, ini jendela ketiga, kita masuk jendela keempat. Ada di sini posisinya. Oke, jendela keempat ini disebut dengan unknown atau tidak ada yang tahu siapapun. Kenapa bisa tidak ada yang tahu siapapun? Iya, karena saya sendiri tidak tahu, orang lain tidak tahu. Unknown, saya tidak tahu. Ya, kenapa kok bisa tidak tahu? Iya, karena jendela keempat ini berisi tentang jodoh, rezeki, hidup, mati, dan masa depan kita. Dia ada di sini. Oh, Bu Ista, saya sudah tahu jodoh saya itu opa-opa Korea. Waduh, kalau di Korea sebutannya opa-opa, kalau di Indonesia opa-opa itu kakek-kakek atau nenek-nenek, ya. Oke, kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi besok. Bu Ista, itu ada peramal yang bisa meramalkan kehidupan kita yang akan datang. Bu Ista katakan sekali lagi, yang tahu area keempat ini hanya pencipta kita. Tidak ada seseorang pun yang tahu. Jika dia tahu dan dia mengatakan tahu tentang hidupmu, berarti dia sok tahu. Sepakat dengan Bu Ista? Oke, di sini lokasinya. Bu Ista akan membahasnya karena ini berhubungan dengan dirimu. Bu Ista akan membahasnya tentang masa depan. Tentu saja kita memiliki masa depan. Otomatis kita memiliki cita-cita. Cita-cita yang akan kita gunakan sebagai penyemangat hidup kita. Tentu seseorang memiliki cita-cita untuk hidupnya, masa depannya. Ingin jadi seperti apa sih, ya? Itu.
Lalu ada jendela nomor 4 ini yang mengatakan bahwa masa depan kita yang tahu adalah pencipta kita. Bu Ista, saya tidak tahu tentang masa depan saya. Lalu bagaimana tentang masa depan saya? Karena kita tidak tahu kita mau jadi apa. Tugas kita saat ini adalah bersemangat mewujudkan cita-cita kita. Mau jadi apapun kita nanti, itu yang penting hari ini kita sudah bersemangat dan kita tidak akan menyesal di esok hari ya. Bahkan sekelas presiden kita yang memerintah Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali, 30 tahun yang lalu pun tidak tahu kalau dia ternyata masa depannya saat ini akan menjadi seorang presiden ya. Dan Bu Ista juga, Bu Ista dan kalian semua juga tidak tahu, siapapun yang melihat videonya Bu Ista ini tidak tahu masa depannya seperti apa. Apakah akan ada yang jadi bupati? Bisa jadi. Akan ada yang menjadi seorang dokter? Bisa jadi. Dan itu dimulai dari hari ini. Hari ini Bu Ista mengajak kepada kalian untuk bersemangat, untuk mewujudkan cita-cita. Oke anak-anakku, kita kembali lagi mulai dari awal. Jendela nomor 1 adalah saya tahu, orang lain juga tahu. Di sini kalian bisa memaksimalkan bakat-bakatmu yang kalian miliki. Jendela kedua, saya tahu tapi orang lain tidak tahu. Di sini adalah hidden area ya. Mungkin saja kalian memiliki bakat tapi bakatmu belum kalian tunjukkan kepada orang lain. Pandai bernyanyi tapi menyanyinya hanya di kamar mandi. Boleh diasah lagi, butuh masukan dari orang lain. Itu ada di jendela nomor 3. Butuh masukan dari orang lain. Ini ada di jendela ketiga ini. Oke, terakhir ada di jendela keempat. Ini adalah masa depan kita. Kita mau jadi seperti apa? Tergantung hari ini kita mau berusaha atau tidak. Oke anak-anakku, terima kasih sudah bersama dengan Bu Ista. Tetap bersemangat dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna dan juga bisa menambah semangat kalian dalam berprestasi. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa bahagia. Oke anak-anakku, itu tadi adalah penjelasan Bu Ista tentang Johari Window. Tugas kalian untuk saat ini yaitu membuat peta konsep melalui jendela Johari. Contoh sudah tertulis di halaman yang sudah Bu Ista tampilkan. Selamat mengerjakan. Sekali lagi, jangan lupa bahagia.